Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita, materi kuliah biologi sel terkait dengan bahan menyusun sel. Dalam kuliah hari ini kita akan membahas tentang nukleotida dan asam nukleat. Oke, jadi nukleotida adalah suatu subunit atau monomer dari suatu polimer yang dinamakan asam nukleat atau polinukleotida ya. Jadi nukleotida ini adalah monomernya. Polimernya adalah asam nukleat atau disebut juga dengan polinukleotida. Ya. Jadi asam nukleat adalah kumpulan dari nukleotida sehingga disebut juga dengan polinukleotida. Polinukleotida yang kita kenal apa? Yaitu DNA, RNA, itu adalah nama-nama dari atau jenis-jenis dari asam nukleat atau polinukleotida. Nah, sekarang kita akan melihat satu molekul nukleotida. Satu molekul nukleotida itu tersusun dari sebuah basa berupa cincin yang mengandung nitrogen, kemudian sebuah gula yang terdiri dari gula pentosa. Pentosa itu gula yang terdiri dari 5 atom karbon, bisa berupa gula ribosa atau deoksiribosa. Kemudian sebuah gugus fosfat yang terikat pada gula. Ya, ini adalah ilustrasi dari sebuah molekul nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat yang terikat pada gula. Ini adalah contoh dari satu molekul nukleotida, yaitu adenin. Ini adalah gugus fosfatnya, ini adalah gula pentosanya, kemudian ini adalah basa nitrogennya ya. Basa nitrogen pada setiap nukleotida berikatan dengan molekul gula secara kovalen melalui ikatan glikosidik. Gugus fosfat juga terikat secara kovalen pada gula. Nukleotida yang bersebelahan, jadi satu nukleotida dengan nukleotida di sebelahnya digabungkan secara kovalen melalui ikatan fosfodiester antara karbon 3 dari suatu nukleotida pada karbon 5 di nukleotida yang lainnya. Ya, jadi nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain dihubungkan dengan ikatan fosfodiester ya, antara karbon nomor 3 pada satu nukleotida dengan karbon nomor 5 pada nukleotida yang lain. Basa di dalam nukleotida membentuk ikatan hidrogen secara spontan dan dengan cara yang amat spesifik ya. Baik, kita lihat berikutnya ada istilah nukleosida. Kalau tadi kita membahas nukleotida, apa sih nukleosida? Nukleosida adalah gabungan dari basa nitrogen yang berikatan dengan gula pentosa. Ya, contohnya deoksiribonukleosida. Misalnya, basa nitrogen adenin ditambah dengan gula ya, sehingga menjadi deoksiadenosin. Guanin dengan gula jadi deoksiguanosin. Nukleosida ini berikatan dengan asam fosfat. Ya, jadi kalau suatu nukleosida berikatan dengan asam fosfat, maka membentuk nukleotida. Contohnya deoksiribonukleotida. Nukleotida yang memiliki satu gugus fosfat dinamakan nukleotida monofosfat, misalnya DAMP. Kemudian 2 gugus fosfat dinamakan nukleotida difosfat, dan 3 gugus fosfat dinamakan nukleotida trifosfat. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana satu nukleotida dengan nukleotida yang lain berikatan dan membentuk suatu asam nukleat atau polinukleotida. Kita lihat ini adalah struktur
suatu suatu nukleotida ya, kita tahu terdiri dari gugus fosfat, kemudian gula pentosa dan basa nitrogen. Ya, basa nitrogen, gula pentosa, kemudian gugus fosfat. Antara satu nukleotida dengan nukleotida berikutnya dihubungkan secara spesifik oleh ikatan fosfodiester antara atom karbon nomor 5 pada nukleotida yang satu dengan atom karbon nomor 3 pada nukleotida yang berikutnya. Seperti itu ya. Ini ikatan fosfodiesternya. Ya, sehingga kalau kita tahu bahwa struktur DNA atau RNA itu ada ujung 3 aksen sama ujung 5 aksen ya, karena memang ikatan fosfodiester itu sambung menyambung dari atom karbon nomor 3 di nukleotida yang satu dengan atom karbon nomor 5 pada gula pentosa di nukleotida yang berikutnya. Nah, basa nitrogennya bisa berupa apa saja? Basa nitrogennya itu bisa berupa pirimidin, bisa berupa purin. Pirimidin bisa berupa apa? Bisa berupa sitosin, timin, urasil. Kalau purinnya adenin, guanin, seperti itu ya. Pada DNA purinnya dan pada RNA sama ya, adenin, guanin. Yang membedakan pirimidinnya. Kalau pada DNA itu adalah sitosin dan timin, kalau pada RNA sitosin sama urasil gitu. Gula pentosanya juga berbeda antara DNA dan RNA. Kalau pada DNA gula pentosanya berupa deoksiribosa. Kalau pada RNA gula pentosanya berupa ribosa ya. Baik. Basa nitrogen dapat berasal dari kelompok purin yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin yaitu sitosin, timin, dan urasil. Pada DNA, basa nitrogennya berupa AGCT, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pada RNA, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nukleotida juga dapat berperan sebagai pembawa energi seperti ATP. Untaian sejumlah nukleotida akan menghasilkan asam nukleat atau polinukleotida ya, yang kita kenal ada DNA, ada juga RNA. Baik, sekarang kita bahas tentang asam nukleatnya atau polinukleotida. Asam nukleat ini bisa berupa DNA, bisa berupa RNA. Keduanya merupakan polimer yang linier, tidak bercabang. DNA terdapat dalam bentuk double helix atau helix ganda yang seragam dengan rantai yang komplementer dan berpilin satu sama lain membentuk seperti tangga spiral. Sedangkan RNA terdapat sebagai utas tunggal ya, single strand. Kalau DNA double strand yang saling komplementer antara satu rantai dengan rantai yang lainnya. Nah, ini adalah perbandingan antara struktur DNA dengan struktur RNA. DNA ya dari sisi nukleotidanya. Dari sisi gulanya dulu. Dari sisi gulanya, pada DNA gulanya berupa deoksiribosa. Pada RNA gula pentosanya berupa ribosa. Kemudian basa nukleotidanya. Ya, basa nukleotida ya. Kalau pada DNA AGCT tadi ya, purinnya adenin guanin, pirimidinnya sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA AGCU, purinnya adenin guanin, pirimidinnya sitosin dan urasil. Kemudian utasnya bagaimana? Pada DNA utasnya utas ganda, double helix. Sedangkan pada RNA single strand. Nah, di sini kita lihat pada DNA antara satu rantai dengan rantai yang lain yang tadi membentuk double helix itu adalah saling komplement ya, dimana ada basa nitrogen pada satu rantai akan berikatan hidrogen ya dengan basa nitrogen yang lain pada rantai yang lainnya.
A dengan T ya, berikatan dengan 2 ikatan hidrogen. Sitosin dengan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen. Guanin dengan sitosin, timin dengan adenin ya, seperti itu. Oke, ini adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi bisa kita lihat dari gula pentosanya, basa nukleotidanya, dan dari utasnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat DNA. DNA ini memegang peranan yang penting dalam kehidupan semua makhluk hidup, organisme seluler. Kenapa? Karena DNA inilah yang membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Jadi pada kita atau pada organisme seluler, mulai dari itu bakteri, arke, fungi, manusia, hewan, tumbuhan, itu semua gennya, informasi genetiknya itu dibawa pada DNA ya. Kalau pada sel prokariot ya, seperti bakteri dan arke, DNA-nya terdapat di sitoplasma atau yang kita kenal dengan nukleoid ya. Masih ingat di awal perkuliahan bahwa pada sel prokariot DNA-nya itu berada di sitoplasma dalam bentuk nukleoid. Sedangkan pada eukariot DNA-nya terdapat di dalam inti atau di dalam nukleus. Nah, terdapat juga di bagian organel yang lain. Kalau pada eukariot ada di mitokondria dan juga di kloroplas. Tapi DNA intinya itu adalah pada nukleus, pada inti. Nah, selain dari kromosom, pada organisme prokariot juga pada organel, misalnya di mitokondria itu ada plasmid. Ya, plasmid ini adalah DNA di luar kromosom atau DNA ekstra kromosomal, berukuran lebih kecil daripada DNA kromosom, bentuknya sirkuler tapi ada juga yang linier ya. Terdapat pada sitoplasma bakteri, juga terdapat pada mitokondria dan kloroplas. DNA secara susunan kimiawinya terdiri dari gula pentosa jenis deoksiribosa, lalu asam fosfat dan basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin ya, AGCT. Model struktur DNA adalah berupa double helix, di mana satu untai berikatan secara komplementer dengan untai yang lain. Ya, tadi kita tahu bahwa adenin dengan timin berikatan dengan 2 ikatan hidrogen, guanin dengan sitosin berikatan melalui 3 ikatan hidrogen. Ini adenin dan timin ya, 2 ikatan, guanin dengan sitosin 3 ikatan hidrogen. Ini bentuk ilustrasinya. Jadi ini rantainya saling komplementer dan anti paralel. Kalau kita lihat rantai yang satu, ujung 3 aksen, 5 aksen, posisinya seperti ini. Lalu rantai yang lain, 3 aksennya di sebelah atas, 5 aksennya di bawah ya. Kemudian saling berikatan melalui ikatan hidrogen. Fungsi DNA. Fungsi DNA pada organisme seluler adalah sebagai pembawa informasi genetik. DNA ini memiliki 2 fungsi penting. Pertama, fungsi heterokatalis. Artinya apa? DNA dapat mensintesis molekul kimiawi lainnya seperti RNA dan protein. Pada proses transkripsi, DNA akan diubah menjadi RNA. Pada proses translasi, RNA diubah menjadi protein. Tapi semuanya bahan dasar atau bahan awalnya adalah DNA ini ya, gen berupa DNA. Kemudian yang kedua adalah fungsi autokatalis, di mana DNA dapat mensintesis dirinya sendiri melalui proses replikasi DNA. Oke ya. Pada organisme prokariot, DNA itu berada di sitoplasma dalam bentuk nukleoid, tapi pada organisme eukariot DNA itu berada di dalam nukleus. Yang panjang DNA ini sebenarnya mencapai jutaan nukleotida dan akan dibentuk ya, digulung-gulung, dilengkung-lengkung, dilipat-lipat
menjadi suatu struktur supercoiled yang super bergelung, sehingga panjangnya itu bisa lebih ringkas dan volumenya lebih kecil dan termuat di dalam nukleus. DNA pada kromosom berikatan erat dengan protein kecil yang bersifat basta yang disebut dengan histon. Nah, DNA dengan protein histon membentuk suatu kompleks yang namanya kompleks nukleoprotein atau nukleosom. DNA ini melilit bagian luar dari inti histon dan sisanya bergabung dengan nukleosom yang berdekatan membentuk rantai seperti manik-manik yang disebut dengan benang kromatin. Jadi DNA yang sangat panjang itu melilit-lilit di sekitar histon. Ada juga yang tidak melilit histon ya. Itu adalah fungsi dari histon ini untuk menjaga dan melindungi DNA sehingga tidak rusak ya struktur yang begitu panjang itu. Jadi lebih teratur. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ini adalah ini adalah manusia. Kita tersusun dari banyak sekali sel. Jika satu sel dari organisme eukariot ini kita ambil gitu ya, dilihat. Nah, ini adalah bagian nukleusnya, bagian inti. Nah, di dalam inti ini ada kromosom ya. Kromosom atau kromatin pada saat sel tidak membelah bentuknya seperti benang-benang kromatin. Ketika sel akan membelah bentuknya memadat menjadi kromosom seperti bentuk X ini. Nah, ini kalau kita urai ya, ini adalah lilitan dari DNA yang begitu panjang. Kalau kita tarik bentuknya akan seperti ini, double helix, dan dia melilit-lilit di yang seperti manik-manik. Ini adalah protein histonnya ya. Kalau ditarik terus ini dan diperbesar, ini menjadi bentuk double helix yang saling berkomplement satu sama lain. Adenin berikatan dengan adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kromatin tadi, kromatin, kromosom itu adalah berupa DNA. Kalau kromatin ini struktur pada saat sel tidak membelah sehingga tampak seperti benang-benang halus ya. Nah, kromatin ini berdasarkan daya serapnya pada larutan warna dibedakan menjadi heterokromatin dan eukromatin. Heterokromatin itu adalah kromatin yang menyerap warna dengan kuat, sedangkan eukromatin kurang kuat menyerap warna. Kromatin merupakan kompleks dari DNA dan protein, dan berdasarkan lokasinya ada kromatin perinuklear yang terdapat di sekeliling nukleolus, ada kromatin intranuklear yang berada di dalam nukleolus, dan kromatin periferal yang berikatan dengan selaput inti. Kromatin perinuklear dan intranuklear disebut juga kromatin nukleolar. Kromatin nukleolar dan periferal keduanya merupakan heterokromatin. Berikutnya adalah gen. Gen itu adalah sepotong DNA. Ya, jadi kalau DNA itu sangat panjang, ada bagian-bagian tertentu ya, penggalan-penggalan DNA yang merupakan gen. Gen itu adalah sepotong DNA yang membawa informasi tertentu yang menjadi cetakan untuk sintesis RNA dan rantai polipeptida atau protein melalui proses transkripsi dan translasi. Jadi gen ini adalah urutan nukleotida pada DNA yang menyandikan kode tertentu untuk kemudian ditranskripsikan menjadi RNA dan ditranslasikan menjadi protein. Dalam satu rantai kromatin terdapat puluhan bahkan sampai dengan ribuan gen. Oke ya. Jadi gen itu adalah kalau di organisme seluler itu adalah di DNA. Sekarang kita lihat RNA. RNA adalah asam nukleat yang lain selain dari DNA. Pada organisme seluler, RNA adalah hasil transkripsi dari DNA. Ini adalah sentral dogma yang berlaku pada organisme seluler. DNA, gen itu semuanya tersimpan dalam DNA, akan ditranskripsikan menjadi RNA, lalu RNA akan ditranslasi menjadi
protein. Struktur RNA. Struktur RNA itu berupa utas tunggal ya pitanya. Tadi gulanya berupa ribosa, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil ya, dan juga berupa utas tunggal yang tidak berpilin. Susunan kimia dari RNA mirip dengan DNA, tetapi berbeda pada gula pentosanya dan pada basa pirimidinnya, di mana timin tidak ada, diganti dengan urasil. Ini adalah struktur RNA. Ya. Basa nitrogennya AgCu. Fungsinya untuk apa? Kalau pada organisme seluler, jadi RNA ini dibedakan menjadi RNA genetik dan non-genetik. Kalau RNA genetik berarti kan RNA sebagai pembawa gen. Tapi kita sudah pelajari tadi ya bahwa pada semua organisme seluler gennya itu berupa DNA. Ya, jadi kalau RNA pada organisme seluler adalah hasil transkripsi, bukan gen awalnya gitu ya. Tapi kalau pada virus, beberapa virus itu informasi genetiknya bukan berupa DNA, tapi ada juga yang berupa RNA. Kita kenal ada virus DNA, virus RNA. Kalau pada virus RNA, nah RNA inilah yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan bertanggung jawab seperti halnya DNA. Nah, RNA pada virus RNA ini dinamakan sebagai RNA genetik. Contohnya pada tobacco mosaic virus, virus influenza, virus poliomyelitis ya, yang sekarang sedang pandemi, juga virus corona itu juga merupakan virus RNA, di mana informasi genetiknya itu berupa RNA. RNA genetik mengadakan replikasi sendiri, prosesnya disebut sintesis RNA bergantung RNA. Jika suatu sel mengandung DNA sebagai substansi genetik, maka RNA-nya dinamakan RNA non-genetik. Nah, RNA non-genetik inilah yang terdapat pada organisme seluler ya, di mana RNA non-genetik adalah hasil dari transkripsi DNA. RNA non-genetik terdapat 3 macam, ada RNA messenger, RNA transport, dan RNA ribosom. RNA messenger disingkat dengan mRNA, RNA transport tRNA, dan RNA ribosom adalah rRNA. Jadi pada organisme seluler tadi sentral dogmanya adalah DNA. Semua informasi genetik tersimpan di DNA pada organisme seluler yang akan ditranskripsi menjadi RNA, di mana RNA-nya ini bisa 3 macam, mRNA, rRNA, dan tRNA. Ya. Nah, semuanya ini nanti akan menuju ke ribosom. Ribosomal RNA akan membentuk ribosom bersama dengan protein tertentu. Kemudian tRNA fungsinya transfer, jadi fungsinya adalah membantu pada saat proses translasi ya. Kemudian mRNA, messenger RNA. Coba di antara 3 jenis RNA ini, manakah jenis RNA yang akan ditranslasi menjadi protein? Ya, jadi jawabannya adalah yang messenger ya, yang membawa pesan. Inilah yang akan ditranslate, yang akan ditranslasikan menjadi protein. Jadi di mana ditranslasi menjadi protein? Di ribosom, dibantu oleh ribosomal RNA, dibantu oleh transfer RNA yang memindah-mindahkan asam amino sehingga menjadilah protein. Oke, kita lihat satu persatu. mRNA, messenger RNA, duta RNA terdapat di dalam inti ya, artinya proses transkripsi pada sel organisme seluler ya yang eukariot itu dibentuk di dalam inti, sehingga mRNA ini awalnya terdapat di dalam inti, dicetak oleh salah satu pita DNA dalam proses yang disebut transkripsi, bentuknya berupa pita tunggal, fungsinya menerima pesan genetik dari DNA dan membawanya ke ribosom untuk ditranslasikan menjadi protein.
tRNA, transfer RNA, pemindah RNA, pemindah ya, RNA pemindah terdapat di sitoplasma. Jadi produksinya sama-sama di inti, tapi setelah itu dia akan menuju ke sitoplasma dan fungsinya adalah mengikat asam amino yang ada di sitoplasma dan membawanya ke ribosom untuk disusun menjadi protein berdasarkan susunan urutan basa dari kodon-kodon yang ada di messenger RNA melalui proses translasi. Nanti kita akan lihat lebih jelas bagaimana peran-peran dari masing-masing RNA ini pada kuliah tentang metabolisme protein ya. Oke, nah ini berikutnya ribosomal RNA, rRNA merupakan unit penyusun ribosom. Ada pasangan basa tetapi tidak membentuk double helix. Berperan membantu ribosom dalam proses sintesis protein. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara DNA dan RNA. DNA dari segi ukuran lebih panjang, RNA lebih pendek. Bentuknya double helix untuk DNA, RNA pita tunggal. Gulanya DNA deoksiribosa, RNA ribosa atau oksiribosa. Basa nitrogen pada DNA AGCT, pada RNA AGCO. DNA fungsinya membawa dan memberi informasi genetik. RNA tergantung dari jenisnya, ada messenger, membawa pesan, menerima informasi genetik. tRNA transfer, mengikat asam amino dan membawanya ke ribosom. rRNA adalah untuk membantu ribosom dalam proses sintesis protein. Oke, demikian kuliah tentang nukleotida dan asam nukleat. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.